Siapa yang mau jawab? Saya tawarin dulu. Kalau nggak ada yang jawab, saya yang tanya. Kecepatan dikali dengan waktu bukan Pak? Rumus dari persamaan GLB atau gerak Nggak, lurus. maksudnya nyari apa? Cari persamaan GLB-nya kan ya Pak? Iya. Yang cari jarak. Oh iya. Tiga, Pak. Ada 3 apa kita? Kecepatan, jarak tempuh, dan waktu tempuh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Jarak tempuh, Pak. jarak tempuh sama dengan? Saya Pak. Ya, Olive. Rumus pertama yaitu kecepatan atau biasanya satuannya itu meter per second. Itu rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu atau S dibagi dengan T. Oke, lanjut. Rumus yang kedua yaitu yang tadi saya bilang yaitu S sama dengan V dikali T Ya, atau kecepatan dibagi dengan waktu. ya. Lalu rumus yang ketiga adalah waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan, Pak. Atau S dibagi dengan V. Terima kasih, Pak. Oke, nah itu ya Olive ya. S sama dengan V kali T. V sama dengan S per T. T sama dengan S per V. Itu ya Olive ya. S itu perpindahan untuk kecepatan. Kalau kelajuan sama dengan jarak. GLBB, siapa yang mau jawab? Ada berapa persamaan GLBB? Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan akhir dikurang perpindahan awal dibagi perubahan waktu akhir dikurang perubahan akhir awal. Waktu awal, Pak. Ditanya sama Miram. Ya. Masih kurang tepat nih Sandrina nih. Ada lagi? Rumusnya ada 3 ya, Pak. Oke, betul sekali. Apa aja Olive? V kuadrat T atau kecepatan akhir yang kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 dikali percepatan dikali dengan jarak tempuh, Pak. Oke, Olive ya. Dalam GLBB ini ada 2 jenis. A plus dan amin. Itu ya. A plus dan amin. Jelas di sini? Jelas, Pak. Yang menentukan A plus dan amin. Dari mana rumus ini diturunkan? Dari persamaan percepatan. Bahwa kecepatan akhir pada GLBB sama dengan P0 plus A dikali delta T. Apa itu PT? Kecepatan akhir. Kecepatan akhir satuannya apa? Satuannya meter per second, Pak. Kalau P0 apa? Kecepatan awal. Meter per Kecepatan second. awal. Meter per second. Jadi nggak usah mikirin apa itu akhir. Nanti ada kecepatan partikel, ada kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat. Yang dilihat judul depannya. Kecepatan. Satuannya meter per second. Jelas di sini? Jelas, Pak. Oke. Kalau A apa nih? Kalau A itu percepatan yang satuannya itu meter per second kuadrat, Pak. Oke, betul sekali. Ini murid saya ini satu doang, kayaknya Olive. Kalau delta T apa delta itu? Artinya apa sih delta? Selang waktu akhir dikurang dengan selang waktu awal ya, Pak. Oke. Tapi lebih bagus kamu paham ini, turunan rumus ini. Karena ini melatih penalaran dan logika serta matematik. Kalau kamu sudah paham matematika dan logikanya, gampang belajar fisikanya. Jelas di sini?
Berarti P0T ditambah setengah AT kuadrat. Apa itu S? Jarak yang ditempuh. Jarak, ada tulisannya di atas. A tadi apa? Percepatan. Percepatan. Percepatan itu meter per second kuadrat. Ini lambangnya plus. Karena dia percepatan. Gimana kalau perlambatan? Perlambatan. Kalau perlambatan ini jadi minus. Jadi minus. Jadi minus. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ada berapa rumus GLBB? 3, Pak. 3. Ini baru 2. Yang ketiga mana? Yang ketiga berikutnya lagi. Yang ketiga ini. Di ini dipelajari sendiri, ini ngelatih matematika. Kalau ininya udah jago, apalagi ada angkanya. Nah, kalau sudah, saya lanjutin lagi. Sebuah mobil bergerak, ya. Kemudian direm. Mobil bergerak, kemudian direm. Hingga berhenti pada jarak 8 meter. Berarti diketahui apa, Nina? Diketahuinya apa? Nol ya, Pak. Apa? Nol. P0 sama dengan 72, Pak. berapa? 72 km per Iya, Pak. Ya, Pak. kilometer per jam. Apalagi? V1-nya 0, Pak. Apa? V1-nya 0. P1. P apa dia? PT. Saya nggak ngajarin P1. Ya nggak? PT-nya sama dengan 0 kilometer. Nggak sama kilometer, langsung aja. Meter per second. Kenapa 0? Kenapa 0? Karena berhenti, Karena Pak. mobilnya berhenti, Pak. Ya, 0 karena mobilnya berhenti. Apalagi diketahui? S atau jaraknya, Pak. 8 meter. 8. Ditanyanya apa? Percepatan, Pak. Percepatan itu lambangnya apa? Kita. FT, Pak. Betul. Penal apa PT? Nol ya, Pak, diubah ke meter. Nah, kenapa dirubah? Karena dia nggak sejenis. Ini terlalu besar. Ini sapi, ini ayam. Nggak bisa 3 ekor ayam sama 3 ekor sapi. Harus dirubah dulu satuannya. Jadi meter per second. Baru bisa. Ini udah sejenis. Berapa besarnya? 72 dirubah. Berapa? 20 meter per second bukan, Pak? Oke, Ishak Irfan, benar sekali.
Ishak Irfan 20 meter. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada pertanyaan berarti mengerti. Jelas di sini? Ngerti ya? Jelas, Pak. Oke, jelas. Berarti jawab. Kalau sudah sama semua, nak, baru bisa kita tulis jawab. Kalau enggak, belum, enggak bisa. Rumus yang sesuai, rumus apa? Ada 3 tadi. Rumus yang sesuai yang mana? Yang ketiga, Pak. Yang ketiga. Siapa yang jawab tadi? Yang jawab Olive. siapa? Hah? Olive. Oke, Olive nih. Olive nih nyambung nih. Berarti murid saya nih Olive nih. Rumus yang VT ketiga apa? kuadrat. Hah? VT kuadrat atau VT kecepatan akhir kuadrat Ya. sama dengan kecepatan awal kuadrat V0 atau V0 ya. ditambah 2 dikali dengan percepatan dikali dengan jarak yang ditempuh. Dikali A dikali S. Pertanyaan saya, ini perlambatan atau percepatan? Mobilnya dari soal ini ngebut atau jadi pelan? Perlambatan, Pak. Perlambatan. Berarti A-nya plus atau minus? Minus, Pak. Minus, Pak. Berarti di sini Kalau udah begini berarti tinggal masukin apa, nak? Angkanya, Pak. Angkanya, Pak. Angka. Berapa PT-nya? 0. 0. Berarti ini 0. P0-nya berapa? 20 M per S. 20 M per S. Gini, Iya, Pak. kuadrat. Oke, kuadrat. Dikurang? Dikurang berapa? 2, 2 dikali 8. A dikali S-nya berapa? 8. 8, Pak. 8 meter. Satuan jangan sampai lupa. 8 meter ya. Kalau udah begini berarti berapa hasilnya, nak? 400 dikurang 16. A sama dengan 16 gitu. 16 apa? Meter. 20 kali 20 berapa? 400. 400. Satuannya apa? Meternya pangkat 2 dibagi dengan secondnya pangkat 2. Berarti A-nya sama dengan 400 bagi 16. berapa itu? 25. 25. Nah, sekarang ngelihat satuan. M dicoret sama M tinggal 1 M. Berarti tinggal M dibagi second kuadrat. Ya. Ini 400. Tadi dibagi 25. Dibagi 25. Dibagi 16. 16, Pak. 16. Sama dengan 25. 25 meter per. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, saya izin tanya, saya nggak paham yang kenapa meternya jadi pangkat 2 sama ininya, Pak. Ini kan di matematika, nak, kuadrat. 20 kuadrat, meter kuadrat, second kuadrat. Kan dikuadratin P0-nya. Oh iya, Pak.
Jadi Maka- kalau keluar dari kurung itu ditinggal dikuadratin ya Pak? Iya, kalau ngelihat satuan berarti kan dapat nanti nih meter kuadrat per second kuadrat. Di sebelah kiri ada meter kan? Meter pindah ke sebelah kanan jadi bagi kan? Berarti dia meter kuadrat dibagi meter. Tinggal apa? Meter. Oke, berarti dapatlah ini. Meter kuadrat dibagi meter dapat meter. Meter per second kuadrat. Dapatnya 400 per 16, 25 meter per second kuadrat. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Wih, luar biasa. Anak-anak keren. Berarti paham ya? Nah, dari sini, nah ini bisa ditanya bukan hanya perlambatan, tapi bisa juga ditanya berapa besar waktunya. Berapa besar waktu sampai dengan mobil tersebut berhenti? Berapa waktunya? Kalau ditanya berapa waktunya sampai mobil berhenti, berarti pakai persamaan yang mana? Apa persamaannya? PT Kecepatan akhir sama dengan V0 atau kecepatan awal ditambah dengan percepatan atau A dikali dengan T atau waktu. PT sama dengan kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal. Ingat ini perlambatan minus PT sama dengan V0 dikali A dikali T. Pakai persamaan ini. Ya. Berarti A-nya kan sudah diketahui, A-nya 25 di sini. V0-nya sudah. V0-nya ada di sini. Tinggal masukin. PT-nya ada di sini. Ya. Berarti diketahui tinggal cari T. Bisa sampai sini? Bisa Pak. Oke, bisa ya. Kita mewakili teman-temannya. Oke, sampai sini kita lanjut lagi. Saya kasih lagi contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Nah, ini tiga. Nih. Dari gambar grafik ini ada gambar yang salah ya. Ini garisnya putus-putus ya, Nak. Ini garisnya putus-putus. Kalau ini garisnya putus-putus juga. Cuma di kameranya enggak ini nih, enggak nyata. Nah, di sini gambarnya berarti grafiknya itu yang mana? Yang ini. Ke sini datar terus dia ke bawah. Sampai sini jelas? Sekarang saya panggil dulu ya. Saya panggil, saya pengen tahu bagaimana kamu menjelaskan grafik. Kalau sudah nggak bisa baca grafik, ya nggak bisa menyelesaikan soal. Saya minta untuk Neza Hafiz. Neza Hafiz? Saya Pak. Oke, Neza, silahkan. Saya masih belum paham Pak. Aduh, belum paham. Ada yang sudah paham membaca grafik? Neza ternyata belum paham. Saya minta lagi Sandrina Zahra. Saya Pak. Ya, coba Sandrina ceritakan. Sama Pak belum paham karena ada bangun dan ya gitu. Berarti saya yang cerita ya. Cara membaca grafiknya gini, nah.
Dilihat dari titik awal. Berarti ini grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Betul ya? Kecepatan terhadap waktu. Mula-mula kendaraan ini kecepatannya berapa nak? Mula-mula. Titik awalnya di sini nih. Titik awalnya di sini. Mula-mula kecepatannya berapa? 0, Pak. Kata Hamidah 0. Sebuah mobil mula-mula kecepatannya 0. Berarti diam atau bergerak kalau kecepatannya 0? Diam, Pak. Diam. Berarti kalimatnya sebuah mobil mula-mula diam dengan kecepatan 0. Kalau nggak perlu disebutkan lagi, kalau diam pasti 0. Berarti mobil mula-mula kecepatannya 0. Pada detik keberapa kecepatannya jadi 40? Ketiga, Pak. Nah, gitu cara ceritanya. Jadi mobil mula-mula diam, sudah itu bergerak. Jadi harus imajinasinya bekerja kalau di fisika. Kalau kamu imajinasinya nggak bekerja, ya belajar fisikanya agak sulit. Kamu nggak bisa membayangin mobil gerak, ya sulit juga, harus bisa. Berarti ini ketika mobil diam, mula-mula kecepatannya 0, mobil dalam keadaan diam. Setelah 3 detik, kecepatannya menjadi 40 meter per second. Gitu ya. 40 meter per second. Ini mobil balap nih kalau gini ya. 40 meter per second. Selanjutnya lagi gimana nak? Ayo. Setelah 5 detik masih di 40 meter per second. Baru setelah memasuki detik ke-6 dia turun kecepatannya, Pak. Oke, betul ya Hamidah ya. Kalau dari detik ke-3 sampai detik ke-5 kecepatannya tetap, itu namanya apa nak? Mobil GLB atau GLBB? GLB, Pak. Iya, GLB. Jadi ini gabungan, namanya grafik gabungan. Kalau kemarin sudah belajar GLB, sudah belajar GLBB, maka digabung grafiknya jadi gini. Mula-mula mobil bergerak dengan kecepatan 0 atau dalam keadaan diam. Kemudian mobil dijalankan sehingga pada detik ketiga kecepatannya menjadi 40 meter per second. Sampai dengan detik kelima, mobil tersebut bergerak dengan GLB dengan kecepatan tetap yaitu 40 meter per second. Pada detik kelima, untuk selanjutnya mobil tiba-tiba direm. Direm kan nih? Direm. Sehingga kecepatannya makin lama makin turun. Pada detik ke-8 kecepatannya jadi berapa? 0, Pak. 0. Pada detik ke-10 kecepatannya jadi? Minus 20. Kok bisa min? Berarti apa yang terjadi dengan mobil tersebut kalau kecepatannya jadi minus? Mundur bukan, Pak? Mundur. Berarti ini mobil ceritanya dia mulainya bergerak, udah itu kecepatannya rata-rata, berikutnya dia ngerem sampai dengan 0, setelah nabrak mundur lagi mobilnya, membal. Ya, maka gambar grafiknya kira-kira begini. Nah, kalau sudah bisa menceritakan grafik, harusnya sudah bisa jawab soal ini. Siapa yang mau jawab? Saya nggak bikin keterangan diketahui ditanya lagi ya. Saya anggap kamu sudah bisa ya. Kan tadi udah dijelasin. Bisa ya? Diketahui. Tulis apa aja. Ditanya apa aja. Ya. Baru kita masuk ke jawab.
lagi. Nah, kalau hingga berarti dari 5. Sini ya, Nak. Hingga 10 ya. Ya, benar. Yang ditanya di soal ini ya. Iya, Pak. Oke, nah kalau ini berarti dia nggak trapesium nih. Berarti kita carinya jarak ya. S-nya sama dengan, diketahui ditanyanya nggak usah ya, lanjut aja. S-nya berarti segitiga pertama ditambah segitiga kedua. Ya, ini gambar segitiga 1, ini gambar segitiga 2. Berarti gimana nih, Nak? Segitiga pertama berapa luasnya? 3, Pak. 3. Berarti segitiga pertama luasnya 8 dikurang 5, 3. Itu baru alasnya. Berarti tingginya 40. Berarti setengah dikali 3 dikali 40. Gitu ya. Sudah itu ditambah lagi. Tambah lagi berapa? Setengah Kali 2. Setengah dikali kali 2 ya kali 20. kali 20. Minus perlu ditulis? Minus perlu ditulis? Kalau jarak tempuh enggak? Oke, siapa yang jawab tadi? Ishak, Pak. Oke, Ishak nih aduh, hilang ya. Berarti Ishak nih nyambung nih Ishak, gitu dong Ishak. Aduh, Ishak baru sekarang nih. Nah, hilang nggak bisa lagi dibalikin. Nah, ini ya, ketiganya ya. Berarti karena jarak yang diminta, berarti tadi A berapa luasnya? Segitiganya setengah dikali dengan 3 dikali 40 ditambah dengan setengah dikali 2 dikali 20. Sama dengan berapa hasilnya? (60) ditambah 20. sama dengan 80. 80. Kalau yang B, S-nya sama dengan? Ini 60. Ya, dari atas ya. Yang ini 20. Dikurang. Dikurang. Nih Ishak nih baru nyambung nih. Nah, berarti minus 20 sama dengan 40 meter. Sampai sini dulu jelas nggak? Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas. Nah, ini ya. Silahkan dipelajari, di screenshot kalau ini tadi. Selanjutnya saya lanjutkan ke soal. Saya hapus ya. Sudah dicatat kan? Nah, ini untuk latihan. Nah, ini latihan. Coba minggu besok kita lanjut pada gerak vertikal ya. Gerak vertikal itu nanti saya jelaskan, insya Allah kita praktek dulu.
praktikum gerak vertikal, nanti saya kasih di classroom gimana prakteknya. Baru nanti setelah ngambil nilai praktek, baru kita lanjut ke gerak vertikal. Gerak vertikal ini masih bagian dari gerak lurus, ya. Sampai sini udah di screenshot, nak? Soalnya? Sudah, Pak. Udah. Nah, sampai dengan latihan soal GLBB ini, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada nih jamnya kita udah tinggal, kamu harus istirahat dulu ya. Kita tinggal jamnya, masih ada sekitar 7 menit. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, kita sekarang dihadiri kepala sekolah loh. Ada Bapak Kepala Sekolah. Halo Pak Hardi. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam. Masih monitor terus nih dari awal. Oh iya, itu Pak Hardi tadi sama anak-anak. Nih Ya. ada Bapak Kepala Sekolah ya. Kalian tadi ngelihat kamu apa namanya PJJ. Ini Pak Hardi, kendala anak-anak itu Pak Hardi kalau menyalakan kamera biasanya nge-lag, putus-putus. Gambarnya juga suara saya mungkin didengar anak putus-putus. Itu aja Pak Hardi kendalanya. Makanya kadang saya suruh matiin aja kamera. Kalau ada yang nge-lag, tapi kalau nggak nge-lag, udah lanjut pakai kamera gitu. Iya, iya. Baik, Pak Aris, boleh kita mau ngasih apa sapa-sapa dengan anak-anak? Oh ya, silakan Pak Hardi. Saya stop dulu ya. Silakan. Iya. Ayo nyalain kamera yang bisa, yang nggak kuat kameranya jangan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah sangat bangga saya melihat pembelajaran siswa-siswi SMA 17 tadi cukup aktif antara siswa dengan Pak Aris. Banyak pertanyaan, banyak jawaban yang dilontarkan oleh peserta didik semua. Ini yang salah satu yang diharapkan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah berkaitan pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing. Ternyata dengan pandemi COVID-19 ini, siswa-siswi SMA 17 masih semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam pembelajaran, khususnya dengan Pak Aris. Tadi Bapak apresiasi sangat bagus buat kalian semua. Tentunya Bapak berharap kalian juga lebih aktif lagi dengan pelajaran yang lain. Ya, yang fisika aja yang dikatakan pelajaran sulit, kamu sudah bisa, apalagi dengan pelajaran yang seperti sejarah atau agama. Tentunya Bapak berharap kalian lebih aktif lagi. Yang selanjutnya Bapak berharap kalian terus kembangkan potensi yang ada di diri kalian, karena kurikulum 2013 adalah standar proses yang lebih utama. Apa itu standar prosesnya? Tentunya kalian kembangkan kemampuan kalian dalam menjawab pertanyaan, kemampuan kalian dalam bertanya, dan kemampuan kalian dalam mempertahankan argumentasi kalian semua. Itulah adalah salah satu bagian dari pengembangan potensi yang harus kalian kembangkan pada diri kalian semua. Kalau itu sudah kamu bisa kembangkan, mudah-mudahan di perguruan tinggi nanti kalian sudah tidak grogi, tidak canggung lagi, sehingga kalian sudah percaya diri untuk mengikuti perkuliahan yang tentunya tantangannya lebih berat lagi.
untuk kemajuan kalian semua. Itu aja dari Bapak mungkin yang bisa disampaikan buat anak-anakku sekalian. Tetap semangat, terus bekerja, terus belajar, dan tentunya berdoa. Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan tentunya dapat terlaksana, dapat dikabulkan sama Allah yang Maha Kuasa. Dan tentunya pesan Bapak yang terakhir adalah buatlah orang tua kalian senyum atau bangga dengan prestasi kalian. Jangan buat orang tua kalian sedih atau menangis melihat perilaku kalian yang tidak patut atau tidak layak yang diharapkan oleh orang tua kalian semua. Oke, terima kasih Pak Aris. Terima kasih buat anak-anakku sekalian. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hardi sudah memberikan wejangan, motivasi dan semangat untuk anak-anak. Semoga dapat dipahami. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Hardi ya. Ya, Ya, sip. Dari sampai dengan 10.30, selanjutnya kamu masuk mata pelajaran lain. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada yang telat absensi, semoga ini bisa dipahami. Saya tetap berharap kamu belajar dari modul yang Bapak beri, sehingga sampai dengan berikutnya modulnya tetap dibaca, buku yang ada dibaca, video yang saya berikan ditonton ulang. Diulang, dipelajari, dibuat catatan. Yang paling penting bikin catatan. Tadi latihan untuk kali ini nggak saya nilai, silakan latihan itu untuk persiapan ulangan. Yang tadi 2 soal ya, 3 dan 4. Minggu besok kalau masih Pak saya masih bingung, kita bahas lagi. Oke? Oke, semuanya terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.